Hai, Pisces, selamat datang di channel Mama Cat Tarot. Di sini saya akan membacakan tentang asmara kamu. Ini tentang koneksi batin kamu dan dia. Kita akan cek bareng-bareng energi dia. Dia yang terkoneksi denganmu saat ini bagaimana energinya. Saya ingatkan tetap teguhkan kepercayaan kamu kepada Tuhan Sang Pencipta kamu. Energi nanti ini hanya sebagai misteri kehidupan untuk menyertai langkah hidupmu. Semoga kalian bijak menyikapi pembacaan ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe jika pembacaan ini bermanfaat bagi kamu. Baik, Pisces, saya mulai. Saya tarik energi kamu. Sesuaikan kondisimu saat ini dan pembacaan ini bersifat vice versa. Saya mulai. Koneksi batin kamu dan dia, Pisces. Kita akan cek bareng-bareng energi dia yang terkoneksi denganmu saat ini ya, bagaimana energinya. Ada Six of Cups, ada Judgment, ada Ten of Pentacle, Queen of Pentacle, Eight of Wands, Two of Cups, Page of Swords. Ada The Hierophant, under the deck ada Ten of Swords. Ada energi dari Pisces, Cancer, Scorpio, Taurus, Virgo, Capricorn ya. Leo, Aries, Sagittarius, Aquarius, Libra, Gemini. Yang kencang ada Pisces, ada Aries, ada Virgo, ada Leo, ada Gemini, ada Capricorn, Taurus ya. Kencang, kita mulai bahas. Pisces, saat ini yang harus kamu tahu adalah dia di sana energinya sedang ingat kenangan yang udah dia lalui bersama kamu ya. Dia merasa kamu ini orang yang berbeda gitu dari orang-orang yang pernah dia temui sebelumnya. Dan dia merasa sangat keberatan sekali ya sebenarnya. Tapi dia juga nggak tahu apa yang harus dia lakukan ya. Karena semakin apa ya? Semakin dia mencoba untuk mendekat ke kamu itu ya semakin kekhawatirannya itu memuncak gitu. Dia khawatir di antara kamu dan dia ini ya akan semakin memburuk keadaannya gitu, karena banyak pertentangan ya untuk hubunganmu dengan dia gitu, sehingga ya sama-sama mencoba untuk melepaskan, mengakhiri ya, sebenarnya bukan karena kemauan dia ataupun kemauan kamu, tapi karena keterpaksaan ya, karena keterpaksaan. Dan sebenarnya dia nggak mau hal ini sampai terjadi, dalam artian ya hal buruk nggak mau dia sampai, maksudnya dia nggak mau sampai hal buruk terjadi, dan dia juga sebenarnya nggak tahan juga harus menahan kerinduan yang semakin hari semakin menggebu-gebu gitu. Dia butuh seseorang yang bisa memahami dia, dia butuh motivasi, dia butuh kayak apa ya, pencerahan juga, dan dia butuh kayak dukungan ya, support. Tapi menurut dia semua nggak bisa dipercaya gitu ya, nggak ada yang bisa dipercaya ya, nggak ada yang bisa dipercaya. Dan saat ini memang banyak hal yang juga terjadi ya dalam kehidupan kamu. Ternyata kamu juga tidak mengalami apa ya, masalah dalam percintaanmu saja, tapi kayak sepertinya kamu ada konflik dengan seseorang ya. Orang terdekat kamu, bisa jadi teman, saudara, atau siapa ya, keluarga juga bisa jadi, kayak ada konflik ya yang sedang mungkin membuat kamu terbelenggu seperti ini, dalam artian ya bukan hanya tentang percintaan kamu saja yang membuat kepikiran kamu, tapi ada yang lain juga gitu ya, ada yang lain juga. Dan saat ini dia merasa bahwa kamu berubah memang betul, karena kamu banyak pikiran ya. Kamu berubah, terlihat kamu kayak lebih diem sekarang ya.
Ya dia memperhatikan kamu karena dia masih peduli sama kamu, masih ada rasa sama kamu. Itu sebabnya selama ini tuh dia masih memperdulikan kamu. Ya, dia masih memperdulikan kamu. Dan dia sangat keberatan sekali ketika mungkin ya ketika dia tanya kabar kamu, ya mungkin kamu ngerasa dia ganggu kamu ya, karena kalian udah saling memutuskan untuk saling melepaskan, tapi ternyata dia masih tanya-tanya kabar tentang kamu. Ya kalaupun begitu ya karena dia memang kepengen tahu gitu. Ya kalau kamu ngerasa terganggu, ya sebenarnya kamu sih nggak terganggu amat ya, cuman kamu ngerasa bahwa ketika dia deket lagi sama kamu deket lagi sama dia tuh kamu takut baper lagi gitu. Itu yang kamu khawatirkan ya sebenarnya. Itu yang kamu khawatirkan, sehingga kamu di sini ngerasa bahwa lebih baik ya mengakhiri. Kalau berniat mengakhiri ya udah betul-betul mengakhiri gitu ya, betul-betul mengakhiri. Dan kamu gak mau sampai pada akhirnya menjadikan apa yang gak bisa kamu selesaikan adalah beban ya. Kamu gak mau. Sehingga di sini memang ya kalau kamu ngerasa bahwa keadaanmu sekarang kurang baik, ya kamu bisa saja kayak meminta bantuan dengan orang-orang yang menurut kamu bisa membantu kamu ya. Karena di sini tuh terlihat memang kamu kayak pusing banget mikirin masalah kamu ya. Pusing banget mikirin masalah kamu. Dan tentunya memang tidak mudah bagi kamu untuk membiarkan semua yang terjadi, maksudnya membiarkan semua yang terjadi begitu saja. Ya, karena banyak kekhawatiran yang kamu takutkan gitu. Tapi ya kamu harus bisa lebih, mulai sekarang tuh kamu harus bisa lebih kayak mencoba menjadi diri sendiri ya, mencoba ya menghargai diri sendiri aja gitu ya. Dan kamu jangan sampai merasa berberat hati juga, karena memang tidak semudah, memang kehidupan kita yang kita jalani memang tidak semudah bayangan kita, nggak semudah ekspektasi kita. Tapi kalau kita berusaha untuk membuat keadaan menjadi lebih baik, misalkan di sini kamu sedang ada masalah, ya cobalah kayak healing ya, cobalah refreshing, cobalah cari apa ya, pencerahan. Apa yang harus kamu lakukan itu harus kamu lakukan dengan pakai logika kamu, jangan sampai gegabah juga gitu ya. Intinya cari solusi aja gitu ya, carilah solusi yang tepat ya, dan lakukan ketika memang yang menurutmu tepat udah tepat untuk kamu lakukan gitu ya. Sarannya dari saya, jaga kesehatan dimanapun kalian berada. Semoga bermanfaat ya untuk kalian yang resonat. Yang tidak, jangan ambil pusing, jangan baper, mungkin ini bukan energi kalian. Terima kasih, dadah.